Oke Bapak Ibu semuanya, kali ini kita akan coba praktek modul pembuatan game yang judulnya kue ulang tahun ya. Nah, ini adalah tampilan gamenya. Game ini cukup sangat sederhana. Jadi kalau kita baca sekilas instruksinya, jadi di sini ada latar backgroundnya sebuah pesta ulang tahun ya. Yang ulang tahun adalah si kucing ini. Dia akan mencoba untuk mendekati kuenya. Nah, untuk mendekati kuenya, dia harus menjawab pertanyaan dengan benar. Satu jawaban yang benar akan memajukan langkahnya sekian jarak. Nah, jadi setelah menjawab beberapa pertanyaan, dia baru akan mendekati kuenya. Nah, cara bermainnya kita coba sekilas. Jadi cara bermainnya cukup klik di bendera hijau. Nah, ini adalah kata-kata pengantarnya. Jadi bagaimana cara game ini dimainkan? Si kucing pengen mendapatkan kue gitu. Nah, setelah ini akan otomatis muncul pertanyaan yang pertama. Nah, bahasa Inggris dari bintang adalah jawabannya star ya. Kita isikan star. Kita bisa enter atau klik centang. Nah, misalnya pertanyaan kedua, jumlah hari di bulan Agustus. Jawaban harusnya kan 31. Kalau kita jawab 30, nah dia tidak akan bergerak ya. Jadi dia akan menunggu sampai kita menjawab dengan benar. Jadi kita coba jawab 31. Nah, 4 kali 3 kali 2 ditambah 5. Jawabannya 29. Coba isi. Nah, ketika si kucing ini sudah mendekati atau sudah berada di tempat kue, maka dia akan mengucapkan kalau gamenya sudah selesai, tujuannya sudah tercapai. Nah, gamenya sangat sederhana sekali karena di sini kalau bisa dibilang tingkat kesulitannya masih level 1 ya. Jadi Bapak Ibu harapannya cuman mengetahui proses pembuatannya game yang sangat sederhana ini. Bagaimana isinya? Kita coba lihat. Cara melihatnya di si inside ini, kita klik. Nah, ini adalah script yang sudah jadinya. Jadi ada 2 spread yang kita gunakan, 2 spread atau 2 karakter ya. Karakter kucing dan kue. Lalu backdropnya atau latar belakangnya kita ngambil yang untuk pesta. Dan di sini bisa kita lihat misalnya di backdrop halaman kodenya bersih kosong ya. Jadi tidak ada kode yang kita gunakan di backdrop. Untuk di kue atau cake kalau kita klik juga sama kosong. Jadi semua kodenya hanya ada di spread kucing. Nah, jadi karena kita masih baru mencoba belajar membuat game yang sederhana, kita upayakan semua spreadnya berada di satu tempat. Oke, supaya kita tahu step by stepnya seperti apa, kita coba pembuatan dari awal ya. Jadi misalnya kita buat dari awal, kita buka halaman Scratch dulu, yaitu di scratch.mit.edu atau dicari aja di Google ya, Scratch gitu akan diarahkan. Bapak Ibu juga bisa melakukan registrasi akun supaya progres pembuatan gamenya dapat tersimpan dan terdokumentasi. Untuk membuatnya bisa kita klik create dulu. Di pojok kiri atas ada create ya, kita klik, akan diarahkan ke halaman kosong. Nah, dan di halaman kosong ini memang spread default yang muncul adalah spread kucing ini ya. Jadi ini spread bawaan dimana ketika kita membuat game apapun akan muncul spread kucing ini di awal. Nah, untuk alur pembuatan gamenya sendiri sebenarnya ada 5 tahapan ya. Yang pertama adalah merubah latar belakang atau backdrop. Jadi kita ganti dulu backdropnya menjadi backdrop yang sesuai. Di game ini adalah contohnya backdrop pesta ulang tahun. Yang kedua,
mengatur spread atau karakter yang digunakan. Jadi karakternya tadi kita sepakati ada dua, yaitu kucing dan kue. Nanti kita atur settingan awalnya. Yang ketiga, ketika semuanya sudah, kita berikan petunjuk awal dulu. Jadi biar nanti yang memainkan tidak bingung ini ngapain permainannya atau gamenya harus ngapain. Jadi kita perlu berikan pengantar atau petunjuk permainan. Setelah itu kita masuk ke kode intinya, yaitu merancang kode blok untuk maju sesuai kondisi. Dalam artian kondisinya adalah menjawab kuis atau pertanyaan dengan benar. Lalu kalau jawabannya sudah benar semua, kita juga berikan tampilan atau penanda kalau gamenya sudah selesai ya. Jadi kita nanti berikan ucapan selamat dan penanda permainan selesai. Oke, kita mulai. Di tahapan yang pertama, langkah pertama yaitu merubah latar belakang stage. Nah, sebelum itu kita bisa atur dulu. Jadi ketika kita membuat sebuah permainan apapun itu, saran kami adalah jangan lupa mengganti namanya. Nah, jadi untuk default namanya adalah untitled atau tanpa judul. Jadi kita ganti dulu namanya, misalnya kue ulang tahun. Nah, jadi kita sudah ganti namanya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita mau melanjutkan permainan atau melihat apa permainan yang sudah kita buat, kita sudah berikan nama yang sesuai gitu ya. Nah, setelah kita selesai mengganti judul game atau judul permainan kita, yaitu kue ulang tahun, langkah selanjutnya kita akan merubah backdrop atau latar belakang yang semula putih menjadi sesuai dengan permainan kita. Nah, sebelum itu saya terangkan dulu, di tampilan ini saya menggunakan settingan bahasa Inggris, tapi kalau Bapak Ibu ingin bahasanya diganti ke bahasa Indonesia, bisa diklik di pojok kiri atas, ada setting language, bisa dipilih ya, itu ada banyak bahasa. Saya pakainya Inggris, kalau mau Indonesia dicari B, bahasa Indonesia. Nah, ini nanti perintah-perintahnya, tampilan layarnya sebagian besar akan diubah menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Langkah pertama tadi kita sepakati, kita ubah latar belakangnya dulu. Yang putih kita ubah menjadi sesuai dengan tema permainan. Caranya di pojok kanan bawah, ini ada bagian stage, backdrop. Kita pilih yang backdrop ini, kita hover atau arahkan ke sini, kita klik choose a backdrop. Jadi kita pilih backdrop yang sudah disediakan oleh Scratch. Ada banyak sekali, bisa dipilih yang diinginkan. Tapi kalau di sini karena kita temanya pesta ulang tahun, kita cari misalnya yang di bagian indoor ya, di dalam ruangan. Ada kamar tidur dan lain sebagainya, kita cari yang party ini ya, yang pesta. Diklik, nah tampilannya akan berubah. Langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua selanjutnya kita atur posisi kucingnya ya. Nah, kita atur posisi spread kucingnya. Di sini kan masih di tengah layar ya. Jadi supaya lebih realistis, kita sesuaikan posisi kucingnya di bagian sebelah kiri. Nah, seperti berjalan ya. Nah, kita ibaratkan warna ungu adalah lantainya gitu ya. Jadi untuk posisi X dan Y, X ini yang horizontal, posisinya jarak kiri ke kanannya itu berapa, lalu vertikal dari atas ke bawah berapa, bisa kita lihat di bagian sini ya. Nah, di sini kalau kita ubah kucingnya, nilai X dan Y akan berubah sesuai tampilan di layar. Nah, supaya
pas untuk di garis ini. Misalnya kita buat saja X-nya, kita coba 190 minus 190. Nah, sudah di bagian kiri ya, tinggal tingginya atas ke bawahnya misalnya kita sesuaikan, kita coba di minus 50. Nah, jadi ini sudah pas posisinya ya. Nah, sudah, kucingnya sudah siap-siap di bagian kiri. Lalu apa? Nah, kucing ini kan mau ngambil kuenya belum ada, kita tambahkan dulu di bagian kanan bawah juga. Nah, di sini ada simbol, ini adalah untuk menambahkan karakter. Kita klik ya, choose sprite, kita klik. Nah, sudah ada ratusan sprite atau karakter yang bisa kita gunakan. Karena kita akan menambahkan kue, kita coba di kategori food atau makanan. Nah, ini ada ini, cake atau kue, kita klik. Nah, kuenya akan muncul di tengah-tengah halaman. Prosesnya juga sama ya, jadi ini kita coba atur supaya berada di sebelah kanan layar. Kita sesuaikan X dan Y-nya. Nah, jadi di sini misalnya kita gunakan X-nya 200. Nah, agak ke kanan sedikit. Untuk Y-nya kita samakan dengan kucing atau kita sepadankan ya. Jadi sekitar 67 boleh. Nah, ini jadi kuenya di lantai, ada kucing di sebelah kiri. Ini untuk posisi awal penempatan sprite-nya kita sudah selesai di tahap kedua. Oke, kita lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu kita mulai memberikan kode di permainan kita, yaitu diawali dengan memberikan pengantar atau petunjuk permainan. Caranya bagaimana? Karena untuk kode atau skripnya tadi kita sepakat untuk di sprite kucing, kita klik dulu sprite kucingnya, klik. Nah, di bagian kode kita pilih untuk memulai permainan, kita sepakati dulu menggunakan event atau kejadian, yaitu when ada bendera hijau ya, when bendera hijau klik, atau ketika bendera hijau ditekan. Bendera hijau itu yang mana? Bendera hijau itu yang ada di tengah-tengah ini ya. Jadi kalau pemain menekan bendera ini, maka permainan diindikasikan dimulai. Nah, ketika bendera hijau ditekan, kita atur lagi posisi awal sprite kucing supaya misalnya ada perubahan posisi akan diatur menjadi posisi yang tetap gitu ya di awal permainan. Caranya di bagian motion, di pojok kiri atas ada bagian motion, kita pilih yang pakai go to X Y. Nah, kita pakai ini ya, kita seret ke tengah layar dulu, kita taruh di bawahnya bendera hijau. Nah, ini penjelasannya, berarti ketika bendera hijau ini ditekan, maka kucing ini akan pergi kemana atau diletakkan di mana. Kita sepakati tadi posisi X-nya min 190, Y-nya min 56. Nah, jadi di awal posisi kucing adalah di sini. Dan supaya kita mengenali sprite kita, karakter kita, nama default apabila dimungkinkan kita ganti saja. Jadi defaultnya ini sprite 1, kita ganti menjadi kucing. Nah, jadi kelihatan ya sprite kucing dalam ini. Jadi untuk penamaan ini bisa bebas asalkan tidak sama. Lalu setelah ini ngapain? Nah, setelah ini kita berikan pengantarnya tadi. Pengantarnya yaitu kucingnya mengucapkan petunjuk permainan. Kucingnya mau ngapain? Caranya di mana? Caranya di bagian looks. Looks ini tampilan ya.
di bagian looks, nah ini kita pakai yang say hello for titik-titik second, mengatakan sesuatu selama berapa detik. Nah, kita pakai yang atas sendiri, kita taruh di bawahnya go to X. Kata-katanya apa? Nah, kata-katanya bebas ya, tapi nanti kita sepakati untuk permainan ini. Misalnya kata-kata yang pertama, hai, bantu aku mendapatkan kue ulang tahunku. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kita tinggal klik di bagian hello, kita ganti, kita bisa hapus, kita ganti dengan kata-kata yang ingin diucapkan oleh kucing atau disampaikan oleh kucing. Hai, bantu aku mendapatkan kue ulang tahunku. Ini diucapkan selama berapa detik? Misalnya ini kita setting diucapkan 3 detik saja cukup. 3 detik. Kita coba jalankan ya. Cara mencoba menjalankannya sama, ketika bendera hijau diklik, berarti kita coba klik. Nah, hai, bantu aku mendapatkan kue ulang tahunku. Setelah 3 detik akan menghilang balon ucapannya. Nah, ini kan baru pengantar, kita berikan lagi. Kita coba buat 4 ucapan ya. Ucapan yang kedua misalnya, kalau kamu bisa menjawab pertanyaan dengan benar, maka aku akan berjalan 1 langkah mendekati kue. Misalnya seperti itu ya. Jadi sama caranya tadi. Di bagian hello ini kita ganti kata-katanya menjadi, kalau kamu bisa menjawab selama berapa detik. Nah, ini karena agak panjang, kita setting misalnya berapa ya, misalnya 5 detik saja. Kata ucapan yang kedua. Lalu ucapan yang ketiga misalnya, aku sudah tidak sabar merayakan ulang tahun dengan kue yang enak. Kita ganti, kita ucapkan atau kita tampilkan selama 5 detik juga. Dan terakhir, sebelum kita mulai permainan, kita berikan penguat, bantu aku ya. Kita berikan 7 detik. Nah, oke, pengantarnya sudah selesai. Kita coba tes jalankan. Nah, ini akan berjalan 3 detik, akan berganti dengan yang kedua selama 7 detik, 5 detik tadi ya. Nah, ini yang ketiga 5 detik juga, ini yang terakhir. Setelah itu baru kita lanjutkan langkah yang keempat, memberikan kuis atau pertanyaan. Oke, kita lanjutkan lagi ke perintah intinya, atau inti dari permainan ini adalah kuis ya, menjawab pertanyaan. Jadi setelah tadi ada pengantar, langkah keempat adalah merancang kode blok untuk maju sesuai kondisi. Jadi kan kita pengennya kucing ini berjalan maju dari kiri ke kanan menuju ke kue gitu ya. Nah, dan di sini kita bisa menggunakan kode blok ini. Di bagian kontrol kita bisa gunakan repeat until. Repeat until itu apa? Kita taruh dulu ya. Repeat until adalah ulangi perintah sampai kondisi di dalam segi 6 atau setelah kata until ini tercapai. Jadi kalau kondisinya tidak tercapai, maka perintah di dalamnya ini akan dilakukan terus-menerus. Jadi dia tidak akan berganti ke perintah berikutnya. Jadi ini ulangi sampai istilahnya jawabannya benar gitu. Jadi kita ingin ketika kita nanti berikan sebuah pertanyaan atau kuis, kalau jawabannya benar baru
perintah di bawahnya akan dilaksanakan. Nah, repeat until-nya untuk mengisi kondisinya bagaimana? Untuk mengisi kondisi kita bisa gunakan di bagian operator, di bagian operator warna hijau ini. Nah, ini ada operator hitung dan logika. Jadi di sini kita pakai yang logika. Logikanya kita sesuaikan ya. Ini segi 6, kita bilang segi 6 yaitu sama dengan ya. Jadi ada dua kondisi yang diharapkan sama. Jadi di bagian kiri ini sama dengan yang di bagian kanan. Apakah itu tulisan, karakter, atau angka. Jadi kiri dan kanan nilainya sama. Terus untuk memberikan kuis atau pertanyaan, kita bisa berikan di bagian sensing. Sensing itu bisa macam-macam ya. Jadi ketika karakter itu menyentuh karakter lain, atau menjawab sebuah pertanyaan, atau ketika ada keyboard yang ditekan, nah, kita pakai yang pertanyaan. Jadi sensingnya ketika karakternya menjawab sebuah pertanyaan, ask and wait. Nah, jadi menunggu pertanyaannya tidak akan hilang sebelum dijawab. Kita masukkan ask ini di bagian dalam repeat until. Nah, pertanyaannya apa? Misalnya kita berikan saja sampling ya yang mudah. Kita mulai dari bahasa Inggris dari bintang adalah. Nah, jadi kita tanyakan terkait bahasa Inggris. Jawabannya kan pasti star ya. Nah, jadi ini 50 ini kita ganti aja star. Jadi ini jawaban yang kita inginkan. Terus yang di bagian kiri ini apa? Yang di bagian kiri, jadi ketika pemain menjawab sebuah jawaban, apapun jawabannya itu akan disimpan di variabel answer. Di bawahnya ask, ini ada answer, ini satu paket ya. Jadi ini pertanyaan, ini jawabannya. Jadi ketika user menjawab sesuatu lalu di enter, maka jawabannya disimpan di sini. Karena itu kita bandingkan jawaban yang di input dengan kunci jawabannya apakah sama. Nah, jadi ini akan terus ditanyakan ketika jawaban dan kuncinya tidak sama. Tapi kalau jawaban dan kunci sama, maka ini sudah bisa dilewati, dianggap menjawab dengan benar. Maka perintahnya tadi kucingnya dapat bergerak ya, bergerak maju. Kita pakai yang move. Move ini menggerakkan kucing berapa langkah. Move titik-titik langkah. Kita misalnya isikan berapa ya? Langkahnya coba 120. Jadi semakin besar nilai step atau langkahnya, maka kucingnya berjalannya semakin jauh. Nah, jaraknya akan semakin jauh. Kalau semakin sedikit, nah jadi kita butuh menjawab banyak pertanyaan untuk di kondisi mencapai kue. Jadi kita coba 120, ini sekitar sepertiga halaman ya. Jadi harapannya nanti ketika menjawab 3 pertanyaan, maka kucing sudah ada di kue ini. Nah, kita coba dulu tes yang pertama. Kita klik start. Ini pengantarnya tadi ya. Nah, ini akan langsung muncul pertanyaan. Jadi pertanyaannya muncul dari kucing. Bahasa Inggris dari bintang adalah kita diminta menjawab di bagian bawah ini ya. Misalnya kita jawab yang salah dulu ya. Moon, bulan. Nah, kita bisa enter atau centang ya. Nah, kita cek. Nah, ternyata kok masih muncul, berarti jawabannya salah. Berarti ini masih belum terpenuhi, sehingga pertanyaan yang pertama ditanyakan terus-menerus. Kucingnya tidak bisa move on, tidak bisa berjalan maju. Kita coba jawab dengan benar, start. Nah, kucingnya sudah melangkah sejauh 120.
Nah, ini juga bisa disesuaikan. Kalau dirasa terlalu jauh atau terlalu dekat, bisa diubah nilai stepnya. Ini pertanyaan pertama sudah selesai. Kita coba percepat, kita buat lagi 2 pertanyaan yang serupa. Caranya sama ya. Jadi kita di bagian kontrol, kita pengen repeat until. Nah, kita ulangi lagi. Pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua, jumlah hari di bulan Agustus. Jawabannya 31. Di sini kita sepakati 31 adalah angka ya. Jadi kalau misalnya pemain menjawab 31 dengan ditulis TIGAPULUH pakai huruf, itu dianggap berbeda gitu ya. Jadi di sini memang kalau angka ya angka, huruf ya huruf. Nah, jadi kita sepakati jawabannya adalah berupa angka 31. Kita tambahkan 1 pertanyaan lagi. Jadi kita bisa tambahkan 1 persatu atau kita bisa kopikan. Misalnya di bagian repeat ke bawah, kita coba copy. Caranya klik kanan, duplicate. Nah, kita bisa tambahkan di bawahnya. Nah, jadi kalau ada blok yang mirip, kita ganti saja atau kita duplicate saja untuk mempercepat. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, misalnya kita berikan pertanyaan matematika, jawabannya 29 sama dengan angka. Nah, berarti ini 3 langkah kucingnya sudah berada di kue. Nah, langkah keempat sudah selesai. Kita coba tes. Jadi ketika ini kucingnya sudah posisi di tengah atau bahkan di ujung, kalau kita mulai, posisi kucingnya akan reset ke sebelah kiri ya, ada go to ini. Kita coba jalankan. Nah, ini dimulai lagi di awal, ada pengantar dan seterusnya. Ini adalah langkah keempat. Kita coba jawab dengan benar. Setar, lalu yang kedua ada 31 jawabannya, ketiga 29. Nah, ini posisi kucingnya sudah menyentuh atau berada di kue ulang tahun. Harusnya kan sudah selesai ya permainannya. Nah, karena itu kita berikan langkah yang terakhir, langkah kelima. Nah, kita sampai ke langkah yang terakhir, langkah kelima, yaitu tadi kucingnya sudah berada di kue seperti ini ya. Kita pengennya kalau seperti ini sudah selesai, ada penanda atau ucapan kalau tujuan gamenya sudah terlaksana. Caranya hampir sama dengan yang pertama, yaitu kita berikan sebuah ucapan. Jadi di bagian paling bawah kita tambahkan lagi looks dengan mengucapkan sesuatu atau 1 atau 2 kalimat gitu ya. Kita coba 2 kalimat. Kalimat yang pertama misalnya kita coba berikan, hore, aku sudah mendapatkan kue ulang tahunku. Kita setting detiknya. Lalu yang kedua biasanya kita berikan penutup, terima kasih teman, yuk kita rayakan bersama. Nah, terima kasih teman, yuk kita rayakan bersama selama 5 detik. Nah, ini sudah selesai. Kita coba mainkan, apakah berjalan dengan lancar. Nah, kita coba jawab. Nah, ini akan ditampilkan penanda permainan sudah selesai. Terima kasih Tuhan, yuk kita rayakan bersama. Terima kasih, itu adalah sekilas how to atau cara praktek modul dengan tema kue ulang tahun. Lalu untuk pengembangannya bagi Bapak Ibu yang
sudah berhasil melaksanakan project ini, bisa dikembangkan lagi, diberi tantangan selanjutnya. Misalnya apa? Misalnya kucingnya, kostumnya diubah menjadi, atau sprite-nya menjadi anak, seorang anak kecil, atau misalnya ketika berjalan dan ketika ngomong itu tampilannya berbeda. Lah itu bisa bisa diganti kostumnya. Lalu kita juga bisa menambahkan skor. Jadi di sini tadi kan kalau berhasil menjawab cukup bisa melangkah maju gitu ya. Kalau gagal ya tetap tidak bergerak. Kita bisa modif, misalnya kita bisa berikan metode atau mode skor. Jadi ketika berhasil menjawab, maju 120 langkah tadi ya. Tapi kalau gagal menjawab, bisa saja kita ganti mundur 1 langkah gitu. Berarti mundur lagi ya, itu juga bisa untuk pengembangannya. Terima kasih, sekian untuk penjelasan modul yang pertama, praktek game kue ulang tahun. Selamat berkreasi dan selamat mencoba.